Pemirsa masih kembali lagi di Hotman Paris Show. Malam hari ini Hotman Paris Show ini benar-benar dihadirkan tamu-tamu yang betul-betul semuanya lagi viral kasus-kasusnya. Di awal segmen sampai dengan segmen kedua kita membahas mengenai mafia kasus tanah. Sekarang di Hotman Paris Show kita sudah kehadiran, ini ada satu kasus yang juga heboh dan menyita perhatian netizen plus 62 yang ikut berkomentar bahwa ada kasus seorang wanita, Anda pasti tahu juga ya, yang dituntut buih 1 tahun karena menegur suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hal hukum ini. Sudah bersama dengan kita tentunya di sini ya, sudah ada Mbak Valencia yang didampingi oleh pengacaranya beserta Mbak Rike Diah Pitaloka. Baik, Abang Hotman silakan. Wah, Kenapa begitu? saya masih terkenang dengan tangisnya Valencia. Ke Instagram saya ratusan kirim video. Ya. Waktu saya melihat video dia, saya nggak melihat kesedihan, tapi saya melihat kecantikan dia. Dan sekarang saya mau tarik lagi dia. Sini dulu Ibu Valencia. Angle-nya beda ya. Baik. Ya. Para pemirsa, inilah Ibu Valencia yang beberapa hari lalu Anda melihat dia videonya nangis-nangis. Dia keluar dari ruang pengadilan karena dia dituntut 1 tahun penjara di pengadilan negeri Karawang. Di mana? Karawang. Karawang. Katanya karena dia memarahi suaminya yang pulang diduga mabuk-mabuk. Ini dia wajah Ibu Valencia. Sekarang datang ke Hotman Paris Show. Dan begitu dia nangis-nangis, saya 2 kali teriak-teriak di Instagram Hotman Paris Official. Apa saya katakan? Halo Bapak Jaksa Agung. Yang paling tepat adalah batalkan, cabut surat dakwaan, cabut surat tuntutan, karena tidak ada larangan. Takutnya nanti putusan hakim menjadi lain. Dan ternyata saran dari Hotman Paris tersebut diikutin oleh Bapak Jaksa Agung. Terima kasih Bapak Jaksa Agung. Dakwaannya dibatalkan ya? Iya Bang. Dibatalkan ya? Iya dibatalkan. Dibatalkan? Cabut. Jadi gimana Bu? Perasaan Ibu udah tenang? Ibu Valencia dakwaannya udah dibatalkan oleh Jaksa Agung? Sudah dicabut sama kejaksaan. Sudah dicabut oleh kejaksaan? Terus oleh pengadilan? Tinggal tunggu putusan hakim. Cukup jangan senang? Senang, bahagia. Jadi gimana pesan Ibu kepada Pesan kepada wanita-wanita Indonesia, berani? Berani berjuang? Harus berani. Harus berani. Harus berani ya? Berani. buat Dan anak-anak. saya juga mau terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu saya. Ya benar, karena saya terima ratusan video. Ya, terutama seluruh Indonesia ya, sama netizen-netizen, Bapak Kepala Jaksa Agung, sama pemerhati hukum, terutama Bang Hotman, Ibu Rike Diah Pitaloka, dan semua berbagai pihak yang udah membantu saya di kasus ini. Baik. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Baik. Ibu boleh Oke, silakan. silakan Bu. Pertanyaannya Bang, langsung penasaran nih. Ya, aku pertanyaannya begini. Boleh nggak Ibu cerita awal kejadiannya bagaimana Ya. sebenarnya? Saya sering mabuk dari Holy Wing. Ya. Tapi Istri saya nggak marah, paling-paling saya dijutekin pagi-pagi. Kaki saya ditendang begitu. Emang Ibu ngapain waktu suami Ibu pulang tengah malam? Ibu bikin apa gitu lah? Apa Ibu siram dengan air panas atau apa? Karena yang dituduhkan itu adalah kekerasan psikis kalau nggak salah ya. Tuh. Apa? Ibu lakukan apa waktu suami ibu pulang? Sebenarnya tidak itu sih Bang, nggak kenapa. Adalah tengkar lah ya. Biasa kalau pulang mabuk kan, kalau kita ladenin kan dia juga nggak ngerti. Jadi? Paling dia mabuknya sampai muntah kemana-mana. Terus? Adapun biasa dia tidur di mobil, masuk paginya, Oh. masuk ke rumah. Paling ngambek udah saya ngambek, nggak bicara lagi. Terus kalau dia udah ajak bicara, tengkar lah. Jadi tengkar.
Ya terus kok sampai ibu dilaporin polisi, apa ucapan ibu yang tidak berkenan di hati dia? Itu dilaporin waktu itu sih Banyak yang dilaporin, Bang. Iya. Kasusnya banyak yang dilaporin. Itu setelah saya Tapi ini dulu, yang khusus ini dulu apa kan? setelah saya gugat cerai di tahun 2019, Februari dia meninggalkan rumah. Februari meninggalkan rumah. Nah, terus 6 bulan kemudian saya menggugat cerai. Setelah saya gugat cerai 2 bulan kemudian dia membuka laporan yang pemalsuan surat kendaraan. Satu pemalsuan surat kendaraan. Ya. Tapi yang ribut kemarin, yang heboh di media bukan pemalsuan surat kendaraan, tapi Bukan, itu laporan yang ketiga, itu laporan KDRT. kamu dituduh KDRT. Iya. KDRT apa itu? KDRT ya, dia cari celah, dia bilang saya menguasai aset, terus saya mengusir dia, terus menjauhi anak ya. Berarti Dia mau kekerasan ketemu psikis. Iya. Berarti ini kalau korban psikis berarti kata-kata ya Mbak? Melalui Ya, verbal? Merasa tertekan. Katanya sih dari kata-kata dan saya menguasai aset, padahal itu tempat itu. Apa kan- kaitannya menguasai aset kepada kekerasan psikis ya? Iya. Gimana Pak? Apa sebenarnya inti laporannya itu? Pada intinya laporan yang dilakukan oleh Chan Yung Ching ini di Polda Jabar bahwa dia ini mengalami gangguan psikis Karena ucapan ucapan. gitu kan, dan ini pun dikuatkan dengan saksi ahli kejiwaan, terus ahli psikiater, Dari Polda. Ahli semua. ahli Di semua. Polda ya? Nah, Wah. cuman sayangnya ahli ini semua tidak dihadirkan di persidangan ini semua. Jadi hanya satu ahli yang dihadirkan yang dia selalu standby di Polda Jabar. Itu pun tidak dihadirkan, hanya dibacakan saja. Seperti itu. Wah. Jadi kan kita tidak bisa koreksi kan apa sih sebenarnya yang mengatakan ini bisa mengganggu psikis ini kan? Seperti itu. Jadi ahli di BAP, Ya. tapi Anda tidak pernah dikasih kesempatan untuk mengcounter. Betul. Nah, ketika kami melakukan pendampingan di persidangan, ternyata fakta-fakta ini semua dibantah semua dengan saksi-saksi gitu. Tidak ada yang dikatakan bahwa pengusiran gitu kan, apalagi penguasaan aset. Sebetulnya bukan untuk menguasai aset Bu Valen ini. Dia hanya merawat untuk Anak-anak, Bang. anak-anaknya lah, keberlangsungan hidup Penguasaan anak-anaknya. aset kan tidak ada kaitannya dengan kekerasan psikis. Betul. Kalau Mbak Rika kenapa sampai akhirnya tergerak gitu? Maksudnya kok sampai ikut juga di kasus yang viral ini? Dan saya kira kasus seperti ini beruntunglah Valencia bisa selamat ya Bang. Kasus Ya. terakhir di Cianjur sampai meninggal disiram air keras oleh suaminya. Lalu yang di Subang juga ada ibu dan anak yang juga meninggal, dibunuh, kasusnya sampai sekarang belum ketahuan. Jadi hal-hal seperti ini saya kira memang harus disuarakan oleh banyak orang. Dan saya justru berterima kasih untuk Valencia yang mewakili kita semua berani berbicara. Bukan hanya untuk persoalan kasus perempuan sebetulnya, tapi seperti yang Bang Hotman katakan, saya terinspirasi dengan yang Bang Hotman katakan, ini adalah upaya untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Dan harus ada terobosan-terobosan, harus ada sikap-sikap yang tidak formil, tapi juga tentu tidak melampaui hukum ya Bang. Ya. Seperti yang Abang sampaikan, bagaimana jaksa bisa mengambil keputusan untuk membatalkan semua gugatan. Itu keren banget Bang. Dan kita tergerak, kita bersama karena ada Valencia yang bersuara untuk kita semua. Baik, tapi penasaran ada satu pertanyaan saya pengen di segmen 4 untuk dijawab. Ini kok bisa jadi viral tiba-tiba gitu ya kan? Sebenarnya kasus di Kerawang tiba-tiba menjadi perhatian banyak masyarakat. Awalnya seperti apa sih? Nanti boleh dijawab ya. Saat lagi jangan kemana-mana tapi Hotman Paris Show. Jangan